Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Pusparani SPD dari SD Negeri Guntur Kota Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching tentang pembelajaran di kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPA dan IPS. Peer teaching ini didasarkan pada rancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, materi ajar sumber energi alternatif, media pembelajaran interaktif PET, LKPD berbasis problem based learning, dan evaluasi pembelajaran. Berikut adalah video peer teaching perangkat pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Nah, ayo kita berdoa dulu ya sebelum belajar dimulai. Bambang, ayo dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyi terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita menyanyi lagu Tanah Airku? Siap, Siap, anak-anak? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kita semangat sudah menyanyikan lagu nasional. Kemudian, adakah yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, berarti tidak ada yang tidak berangkat ya, semuanya hadir. Semoga kita selalu sehat supaya kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Nah, jangan lupa ya anak-anak, kita harus terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Awas, jangan makan jajan sembarangan. Marilah kita makan makanan yang sehat dan bergizi supaya tetap sehat. Apalagi sekarang sudah masuk ke musim penghujan ya. Jadi jaga kesehatan supaya tidak mudah terserang penyakit. Nah, anak-anak, kalau musim hujan, rumahnya gelap, kira-kira apa yang dilakukan nih di rumah? Tidur. Menyalakan lampu. Menyalakan lampu. Nyalain lilin, Bu. Kalau siang hari apakah tetap dinyalakan juga? Tidak, Bu, dimatikan. Kenapa? Kalau hujan rumahnya gelap. Kenapa kalau siang hari kita tidak menyalakan lampu? Karena terang. Karena ada matahari. Karena terang, sudah ada matahari. Kalau kita menyalakan lampu ketika siang hari, apa yang terjadi? Listrik. Boros Bayar mahal. Nanti tokennya cepat habis, bayar listriknya mahal. Ya, ternyata kita harus menghemat listrik. Nah, anak-anak tahu nggak sih listrik itu dihasilkan oleh apa? Nuklir, Bu. Oleh air. PLN. Iya, dari Nuklir. PLN. PLN, ada yang dari PLN. Ada yang dari air, kemudian
Ada yang dari PLN. nuklir. Kemudian ada apa lagi? Dari uap, Bu. Dari Angin bisa uap. nggak Bu angin? Angin, Bu, angin. Angin. Angin, Bu. Iya. Jadi banyak sekali ya. Nah, yang uap tuh memanaskan airnya pakai apa? Pembangkit Api. listrik tenaga Iya. uap. Api. Pakai api. Apinya berasal dari mana? Dari kayu bakar. Bara. Dari batu bara atau dari minyak Batu bumi. bara, Nah, Bu. kalau batu bara dipakai terus-menerus bisa habis nggak? Habis, Habis, Bu. Bu. Bisa habis. Benar. Lalu kalau Habis, batu baranya habis, bagaimana dong dengan listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Listriknya hilang. Mati listrik. Hilang. Gelap. Jadi Nanti ada gelap. pemadaman. Bisa Gelap, nggak sih Bu. kita menggunakan sumber energi yang lain selain batu bara? Bisa. Bisa. Contohnya apa tadi? Bisa. Tadi sudah ada yang bisa Apa, menyebutkan. Seperti Air. air. Matahari Angin. bisa nggak Bu? Matahari. Kincir angin, kincir angin. Beneran bisa nggak sih? Kincir angin. Matahari, kincir angin. Nah, ternyata kita harus menghemat listrik itu supaya kita tetap bisa menggunakan listrik dan supaya bahan atau sumber energi utama listrik itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik kita. Nah, anak-anak, ternyata penting sekali ya kita menerapkan hemat energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 yaitu globalisasi, subtema 3 dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan eksplorasi menggunakan media PET, anak-anak bisa menyebutkan urutan proses pengubahan energi listrik dari sumber energi alternatif menjadi energi listrik. Kemudian melalui diskusi, anak-anak juga bisa menyajikan infografis tentang sumber energi listrik dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, anak-anak bisa menyebutkan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek dan melalui diskusi dengan kelompoknya, anak-anak juga bisa menyajikan infografis peran Indonesia dan kerjasama ASEAN di bidang iptek. Semangat ya anak-anak belajar hari ini. Semangat, Ibu. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah masih pada semangat. Nah, yang pertama kita akan menonton sebuah video. Penasaran video apa yang akan kita tonton? Penasaran, Bu. Mau tahu. Apa ya, Bu, videonya? Kita akan menonton sebuah video yang berjudul ini sebentar ya. Siap, Ibu. Nah, coba kita akan menyimak video apa jadinya kalau seluruh energi fosil kita musnahkan. Coba diperhatikan dulu videonya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Gantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung bergabung. Bukan pertama, listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil.
Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya nggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh mengerikan. Oke, jadi ngentin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus secara aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa nyirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Greenpeace. Keren. Nah, anak-anak, gimana videonya? Keren Bu, aku suka Bu. Bagus, Nah, dari video yang sudah anak-anak tonton, coba video itu menceritakan tentang apa? Ada yang mau ini menyampaikan? Tadi itu Bu. Oh, siapa dulu? Bu, tentang polusi udara Bu. Tadi Tentang- ada asap-asap. Iya, tentang polusi udara ya. Nah, polusi udara itu dihasilkan oleh apa? Apa ya? Pembakaran apa tadi ya Bu? Iya. Pembakaran energi fosil. Oh iya Bu. Ya, nah, energi fosil itu sekarang ini paling banyak dimanfaatkan untuk apa sih? Berdasarkan video tadi, Listrik, Bu. untuk penggunaan pembangkit listrik. Ternyata pembangkit listrik yang masih digunakan itu masih menggunakan energi fosil. Ternyata selain energi fosil ini bisa habis, ternyata bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu pemanasan global. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Mengganti energinya, Bu. Beralih ke energi alternatif. Kemudian tadi yang dilakukan apalagi yang di video yang terakhir? Hemat Naik energi, mobil Bu. umum, naik mobil umum. Ya, naik angkutan umum atau bis umum. Kemudian menghemat energi listrik dengan mematikan lampu. Nah, Ibu masih punya satu video lagi. Ayo kita simak video yang kedua ya. Asik. Bentar. Angin. Air, bumi, api, udara. Bukan. Kita bukan lagi mau nontonin kartun kesukaan kita, tapi kita mau ngomongin kekuatan di balik keempat elemen itu. Kekuatan apa? Kekuatan mereka dalam ngasilin energi yang dipakai buat jadi listrik untuk kita nonton TV, nyalain lampu rumah, sampai buat ngecas HP dan internetan. Oke, jadi pertanyaannya, dari keempat elemen tersebut, mana yang terkuat?
Ya, jadi sebelum tahu yang terkuat, mari kita lihat dulu sumber-sumbernya. Nyatanya, pembagiannya di tingkat dunia tuh kayak gini. Dan terlihat yang terkuat adalah si yang manfaatin pembakaran fosil batu bara, atau bisa kita bilang elemen api. Tapi sayangnya, meski dominan, kita juga tahu kalau dia ngebawa banyak masalah. Dari jatuhin paling banyak korban, sampai di 2018 ngasilin gas karbon dioksida yang jumlahnya setara sama yang dihasilin 3 juta mobil selama setahun. Selain itu, sumber energi fosil lain juga ngotorin udara dan bikin suhu bumi terus-terusan naik. Kalau gitu, kenapa dia ini terus dipakai? Emang ada apa dengan sumber energi lain kayak air, bumi, dan udara? Simpelnya, energi fosil terus dipakai karena harganya cenderung murah. Ya, karena dulunya jumlah mereka melimpah. Tapi namanya juga nggak terbarukan, nyatanya ada analisis yang nunjukin kalau nggak lama lagi mereka akan habis. Makanya ayo kita lihat sumber energi lain dan bandingin mereka satu persatu. Pertama, di sini kita punya pembangkit energi dari elemen-elemen tersisa. Air yang diwakilin sama bendungan, bumi dari panas bumi, terus ada api lagi. Tapi bukan dari pembakaran batu bara, melainkan diwakilin sama matahari, dan angin yang diwakilin kincir angin. Terus kalau dibandingin, mereka ini punya karakternya masing-masing. Dari sumbernya, semua bersih dan hampir nggak ngehasilin polusi. Bahkan kalau dari panel surya alias matahari, sumbernya malah nggak terbatas. Selain itu, energi-energi terbarukan ini punya karakteristik masing-masing yang bisa banget jadi potensi sumber energi dominan kita di masa depan. Meski emang mereka juga masih dihadapin beberapa tantangan lain, dari sisi biaya mereka belum terlalu bersaing. Dan sebenarnya tiap-tiap sumber energi alternatif ini pun ada tantangan tersendiri. Walaupun jelas di jangka panjang mereka penyelamat kita dari energi fosil. PR teknologi kita jadi terlihat. Sekaranglah kesempatan negara kita, Indonesia, buat ngejar negara-negara lain yang udah ngembangin teknologi. Misalnya Amerika dan Cina udah banyak manfaatin energi terbarukan ini. Sebenarnya beralih ke energi terbarukan itu banyak pilihannya. Selain 4 ini pun, listrik masih bisa didapat dari sumber lain lagi kayak biomasa. Dan udah banyak juga negara yang beralih, bahkan hampir 100% gunain listrik dari energi terbarukan. Kita lagi berjuang buat nyaingin mereka. Dan sebenarnya kita punya potensi besar. Mereka tersebar di seluruh wilayah kita. Ya, kita mesti ngehadapin semua tantangan yang ada untuk bikin Indonesia jadi penghasil listrik yang berkelanjutan. Sekarang faktanya emang kita masih banyak tergantung sama energi fosil. Tapi seenggaknya kita bisa bantu kurangin dampaknya dengan ngelakuin hal-hal yang gampang dulu. Mulai dari diri sendiri sampai bantuin pemerintah. Atau kalau mau yang berdampak besar, kita bisa belajar yang benar biar langsung nemuin jawaban dari masalah yang ada. Dan mungkin nantinya sosok itu adalah kamu. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, kalau dari video yang kedua ini, anak-anak mendapatkan informasi apa ya? Kita harus ini Bu, jadi jangan pakai energi fosil terus Bu, harus ganti ke yang baru. Nah, Soalnya nanti apa tuh habis. contohnya energi yang baru? Air. Dari air, dari matahari. Dari air, dari matahari, kemudian ya angin, kemudian dari panas bumi. Nah, anak-anak, bagaimana cara air, angin, matahari, dan panas bumi dapat diubah menjadi energi listrik? Sudah tahu belum? Belum. Bu. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, silakan diakses. Ini Ibu mempunyai link MediaPad. Nah, nanti anak-anak coba praktekkan. Bagaimana? Ini ya, Ibu tampilkan MediaPad-nya. Nanti anak-anak mencoba sendiri bagaimana energi air dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian dalam suatu pembangkit itu terdapat komponen apa yang bisa mengubah energi-energi tersebut menjadi energi listrik. Seperti ini ya anak-anak ya, coba didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Coba kelompok 1.
Ya, Bu. itu gimana? Dia gimana dia? Ya, Bu. Coba dipraktekkan, ada kesulitan nggak? Coba ditampilkan. Belum bisa, Bu. Belum diizinin. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Nah, coba ditampilkan. Ah, iya bisa. Ayah dia. Bentar, Bu. Kita kan kelompok 1. Nah, kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Yang ini ya. Coba dipraktekkan dengan kelompoknya masing-masing. Dicoba-coba. Itu ada sumber energinya. Yang di sebelah paling kiri itu ada 4, yaitu energi mekanik yang dihasilkan dari kayuhan sepeda, kemudian energi air, matahari, dan uap air. Coba dieksplorasi sendiri dengan diskusi kelompok. Coba dia itunya diganti dong. Ganti Pakai lampu ya, aja. itu. Pakai lampu. Jangan orang dong, jangan Pakai orang lagi lampu. sepeda. Iya, pakai lampu ya. Ininya Gua pakai pakai apa? lampu. Pakai itu air coba. Air. Ininya ini aja ya. Ya, Cobain ya. Iya, yang itu aja air itu. mah pakai Kan turbin airnya. kan. Iya, dinyalakan. Oh, gini ya. Dibuka aja. Ih, muter. Boleh energinya Oh, di itu lampunya nyala. Iya. Oh. Imut. Ah, lampunya jadi nyala. Keren Ininya banget, apa? Bu. Generator jadi gerak ya? Iya, itu. Berarti Coba ini diganti. airnya menggerakkan apa? Itu Ini namanya turbin ya. Jadi yang Turbin. pertama digerakkan, Menggerakkan ini turbin. turbin. Kemudian turbin nanti akan menggerakkan generator. Nah, nanti generator ini mengubah energi apa menjadi energi apa? Gerak. energi gerak menjadi listrik. Jadi listrik. Iya, Mekanik. mengubah energi gerak. Ini elektrik cahaya. Iya, Cahaya itu ya. kelihatan ya. Ini ada simbolnya, ada warnanya. Dicoba yang lain. Coba dong ganti yang warna Yang lain. yang itu yang matahari. Yang Matahari, yang matahari. Ininya ganti. Itu yang Iya, itu iya. yang Bisa. surya. Ya, energi cahaya ya. Ininya tetap ini ya. Oh, itunya pakai Lampunya itu ya. lampu. Pakai panel Apa ini surya, namanya? bukan, Bu, itu panel surya. Energi Oh, Ya, matahari. panel Matahari. surya. Panel Oh, surya. panel surya. Ini buat apa, Bu? Itu Nah, banyak itu dengan buat apanya ya? untuk Awannya awan. banyak, Bu. Coba kalau itu diubah ke banyak, apa Naikin yang ke terjadi? atas. Ini. Naikin ke atas. Apa yang terjadi? Wah, mendung. Oh. Ya, muncul Energinya awan balik ya. lagi. Oh, terhalang awan. Bagaimana iya. kalau terhalang awan? Nggak Jadi sampai tidak ke bisa panel menyerap surya. energi. Halangi ke panel surya energinya. Iya, Nggak jadi nyala bi- lampunya. bisa Lampunya nyala jadi nggak mati, Bu. lampunya? Enggak, Mati, redup. Bu. Cahayanya mentok, Bu. Cahayanya mentok. Cahayanya nggak bisa diserap, Bu. Iya, karena terhalang awan. Mm-mm. Kalau diturunin berarti bisa lagi ya, Bu? Coba dong. Itu yang Awannya ada satu aja. teko-tekonya. Awannya satu aja. Apa itu teko apa itu, Bu? Yang ada tekonya. Dia itu ada tekonya merah-merah. Dia Coba ganti dong dia. Gantiin. Lampunya ada satu lagi itu. Nah itu. Ah, yang mana? Ini. Iya itu. Neon. Iya. Iya. Ah, iya. Wah, itu mah ada di Lampu rumah. Ini tetap Neon itu mah ya. Iya. Ganti yang turbin lagi dia. Terus apa? Tengahnya Itu itu mah. gantiin dong kali. Iya. Nah, Kayak turbin aja. Nah, iya. ini Ke atas. ya, panasin jangan. Ininya dipanasin. Panasin. Energi. Oh, jadi Jadi itu ya. motor. Mekanik Nah, gerak. turbinnya. Energi gerak. Kalau turbinnya diganti Oh. panel surya, bisa nyala nggak listriknya? Coba, Coba coba, dong, coba, ganti. coba. Coba dong. Cobain. Wah, Lewat. Lewat, Bu. Iya, nggak mau ke situ, Bu, Lewat energinya doang. nggak mau. Nggak mau Geningan. terserap Nggak mau energinya. Geningan terserap. gitu, Ibu, geningan. Berarti tidak bisa ya. Bisa ya pakai uang. Coba pakai Laki-laki generator aja. lagi. Nih. Ya. Iya juga. Nah, yang menggerakkan Sebelah turbin kanannya tuh bisa apa diganti. itu?
Uap Gimana, air Bu? panas. Uap air panas atau air panasnya yang menggerakkan turbinnya? Uapnya, Bu, uap. Uapnya ya, uap panasnya nanti akan menggerakkan turbin, kemudian turbin yang bergerak akan menggerakkan generator dan generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau ini di dalam bentuk lampu berarti menjadi energi apa ini? Cahaya. Cahaya. Ya. Jadi yang bisa pakai panel surya konverter ini energinya apa? Cahaya matahari aja. Yang lainnya bisa nggak? Enggak, Bu. Oh, tidak bisa ya. Kalau pakai Jadi air nanti rusak, Bu, pakai air mah. tapi kalau air, uap air itu pakainya apa ini? Komponen Turbin. utamanya turbin dan generator. Kalau pakai panel surya tidak bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, coba anak-anak hasil diskusi dan hasil percobaannya dituangkan dalam lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Siap, Bu. Ini tutup aja, Bu. Ya, ditutup boleh. Sekarang melanjutkan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Anak-anak bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan sambil melihat bahan ajar yang ada. Maulina, coba dibuka lembar kerjanya. Ini, Bu. Nah, ya. Dikerjakan mulai dari lembar kerja yang pertama ya, Maulina. Ini Oke, didiskusikan siap, Bu. dengan kelompoknya. Untuk yang pertama itu perubahan energi apa? Matahari. Nanti ditulis ya, sumber energinya apa. Kemudian ini komponen utamanya apa. Dan energi keluaran atau energi yang dihasilkan apa. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua. Ya, nah, itu proses perubahan energi apa? Itu air, Bu. Air. Kemudian komponen utamanya apa? Turbin. Generator. Kemudian akan menghasilkan apa? Cahaya. Energi cahaya. Ya, listrik atau cahaya boleh. Selanjutnya, proses perubahan energi apa ini anak-anak? Ini uap panas. Uap panas. Ya, uap panas atau uap air. Nah, ini sumber energinya berarti apa anak-anak? Uap. Uap. Kemudian komponen utamanya Turbin, generator. turbin dan generator. Kemudian hasil yang dihasilkan Listrik. listrik dan berubah menjadi energi cahaya. Selanjutnya, nah coba anak-anak simpulkan sumber energinya apa aja tadi, kemudian komponen pengubahnya apa dan apa energi yang dihasilkan. Yang pertama tadi apa? Cahaya matahari. Kalau cahaya matahari hanya bisa sendiri ya, berarti digambarnya di mana? Yang bawah. Yang bawah. Nah, yang atas dulu berarti energi apa anak-anak? Air. Air. Kemudian uap air. Nah, ini nanti digambar ya. Digambar. Oh, iya. Nanti Rahmi yang ngegambarnya, Bu. Ya, boleh. Komponen pengubahnya apa? Kok itu, Bu? Apa Turbin. Ya, turbin dan generator. Ini juga digambar. Kemudian dikasih keterangannya jangan lupa. Kemudian apa energi yang dihasilkan? Cahaya. Listrik. Baru jadi cahaya, Bu. Ya, cahaya listrik diubah menjadi cahaya. Yang bawah berarti apa ini? Matahari. Matahari kemudian diubah oleh apa? Panel surya. Dan di dalam panel surya itu ada yang namanya konverter atau pengubah. Nanti yang mengubah sel surya menjadi energi listrik, namanya konverter. Kemudian energi apa yang dihasilkan?
Cahaya. Listrik, cahaya. Listrik kemudian diubah menjadi cahaya. Cahaya. Oke, bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, coba dibandingkan perbedaannya apa ini? Perbedaan dari sumber energi dan komponennya coba dibandingkan. Kalau sumber matahari energinya, cuman bisa pakai sel surya ya, Bu ya? ya kalau matahari cuman bisa pakai. Panel surya. Panel surya. Kalau energi yang lain Bisa pakai generator. bisa pakai generator dan turbin ya. Turbin dan generator jangan kebalik ya. Turbin dan generator. Nah, jadi perbandingannya kalau pembangkit listrik tenaga matahari atau sel surya itu komponen pengubahnya atau komponen utamanya adalah panel surya atau ya, panel surya dan konverter. Nah, nanti ini digambar ya, kemudian dikasih keterangan. Nah, coba kalau sudah siap, nih selanjutnya sumber energi alternatif. Coba anak-anak sebutkan, ini sumber energi alternatif apa aja? Ya, ini yang pertama. Bumi. Nuklir. Bumi. Oh, yang pertama. Panas bumi. Yang pertama Ya. panas bumi, Bu. Yang kedua, Angin. Angin, Bu. Angin. ya. Kemudian selanjutnya, Ombak, Bu. Air. Ombak laut. coba didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya itu ada apa saja. Itu ombak laut bukan? Kalau di bawah berarti bukan ombak laut, tapi apa? Air. Apanya laut? Bukan airnya. Arus laut. Jadi nggak cuman sungai yang mempunyai arus ya. Laut ini mempunyai arus dan bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga arus laut. Selanjutnya, Air. Ya udah. ini juga anak-anak silahkan didiskusikan dengan teman-temannya untuk peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek di lingkungan ASEAN. Kemudian LKPD yang terakhir yaitu membuat infografis tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek. Nah, anak-anak bisa mencari informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dari teks yang sudah ada ya. Iya, Bu. Bisa dibaca terlebih dahulu. Siap, Bu. Siap. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya. Bu. Setelah ini setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya. Kemudian menjelaskan tentang apa yang sudah didapat berdasarkan hasil eksplorasi atau percobaan menggunakan media pers. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok dia. Kelompok Pak Cipto. Wah, hore Pak Cipto. Bisa sambil disajikan nanti lembar kerjanya kelompok siapa ini yang mempresentasikan? Belum, Bu. Belum, ini masih mengerjakan, Bu. Kelompoknya dia, Bu sama Hana. Tadi udah Bu. Yang itu yang Maulina belum presentasi. Ini Rahminya belum selesai gambarnya, Bu. Ya, bisa diselesaikan terlebih dahulu ya. Gambarnya sederhana nggak apa-apa. Digambar tadi apa? Keran airnya, kemudian generatornya digambar. Lampunya boleh digambar. Kalau lampu berarti energi yang dihasilkan apa? Cahaya. Cahaya, betul sekali. Ayah, siapa yang mau presentasi? KM dulu, Bu. KM dulu. Itu giginya hitam, nggak sikat gigi. Jawabannya diambil dia, Bu, LKPD-nya yang aku. Kirain giginya yang diambil dia, Pak. Ibu kasih contoh dong, Bu. Masih bingung ini, Bu. Yang mana yang bingung? Yang ini, Bu, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang iptek, Bu. Sama. Oh iya.
Itu anak-anak silakan bisa dibuka dari teksnya. Contoh di bidang iptek, di bidang energi itu membentuk kerjasama atau membentuk ASEAN Center for Energy atau ACE. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama ASEAN. Lalu peran Indonesia apa? Ikut dukung program-program ACE atau ASEAN Center for Energy, seperti ikut membangun energi terbarukan. Misalnya energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin di Daneponto misalnya. Pembangkit listrik tenaga biomasa yang berasal dari sampah organik, kotoran, dan sebagainya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya, itu adalah salah satu peran Indonesia di bidang energi dalam kerjasama ASEAN ya, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah, Sudah. Nah, coba kelompok mana yang sudah siap presentasi? Kelompok satu. Oke, kelompok satu silakan presentasi kelompok satu. Ibu tulisannya hilang kemana ya? Oh ini ada. Tadi itu Bu kita sudah diskusi dengan teman-teman untuk sumber energi yang pertama itu ada air. Terus nanti komponen pengubahnya turbin dan generator, energi yang dihasilkannya cahaya. Jadi nanti lampunya menyala. Terus yang kedua itu sumber energinya ada uap air, komponen pengubahnya turbin dan generator juga sama, energi yang dihasilkannya juga cahaya. Kalau buat yang selanjutnya itu ada sumber energi matahari. Nanti komponen pengubahnya itu pakai panel surya. Kalau energi yang dihasilkan juga masih sama cahaya. Betul nggak, Bu? Betul. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama? Sama, Bu. Oke, berarti sudah bisa ya untuk sumber energinya ada air, uap air, komponen pengubahnya, turbin dan generator. Kemudian energi yang dihasilkan cahaya. Cahaya. Ya, kemudian kalau sumber energinya matahari berarti komponen pengubahnya apa anak-anak? Panel surya. Panel surya menghasilkan energi cahaya. Cahaya ini dari energi listrik ya. Nah, coba ada yang mau menjelaskan proses perubahan sumber energi menjadi energi listrik dari sumber energi menjadi listrik? Ayo coba salah satu. Bu, tadi. Coba Hana, jelaskan proses perubahan dari sumber energi kemudian sampai dihasilkannya listrik, salah satu aja. Misalkan sumber energinya air ya Bu, airnya itu arusnya dialirkan kepada turbin, kemudian diproses pada generator Bu, kemudian pada generator akan keluar energi listrik yang dialirkan ke lampu, kemudian lampu akan mengeluarkan cahaya Bu. Iya, bagaimana teman-teman yang lain? Betul. Ya, Bu. Betul ya. Jadi itu adalah proses perubahan energi dari sumber energi alternatif menjadi energi listrik. Nah, coba salah satu lagi, tolong jelaskan macam-macam sumber energi listrik. Bisa sambil ditampilkan yang tadi, yang LKPD yang satunya. Sok, Rahmi, silahkan. Ibu, aku teh mau lihat yang itu. Kirain boleh. Boleh sambil lihat Sumber LKPD-nya yang tadi. Iya. Tapi sama aku teh belum digambar, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, nanti disebutkan aja, dijelaskan sama Rahmi. Disebutin ya, Bu. Energi, macam-macam sumber energi alternatif itu apa saja?
Energi alternatif tuh ada air, Bu. Airnya tuh bisa Ya. dari arus laut, ada juga dari arus sungai. Terus ada uap air. Contohnya kalau tekonya dipanaskan, nanti uapnya itu menggerakkan turbin dan generator. Terus yang terakhir ada cahaya matahari, Bu, sumber energinya. Gitu, Ya. Bu. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan selain Satu lagi yang Bu, ada disebutkan angin. sama Rahmi? Oh ya, Maulina, ada angin. Kemudian ada Iya. lagi yang lain? Panas bumi Bu. Panas bumi. Ada lagi? Biodiesel, Bu. Biodiesel. Ada lagi yang lain? Biomasa. Biomasa. Ya, betul sekali, Cipto. Yang lainnya lagi masih ada loh yang belum disebutkan. Oh iya. Energi Angin, gerak bukan, Bu? udara, air, api. Oh iya, yang tadi sepeda yang itu Bu. Energi gerak mekanik. Energi Kemudian gerak, mekanik. ada sumber energi yang berasal dari nuklir. Betul nggak, anak-anak? Betul, Iya, Bu. Bu. Ya. Iya. Ternyata Betul. sumber energi baru dan terbarukan ini banyak sekali ya. Contohnya ada air, kemudian angin, cahaya matahari, kemudian apa lagi tadi? Listrik, Nuklir. nuklir, Kemudian biomasa, gas bumi, panas bumi, ada juga energi yang berasal dari ombak laut dan arus laut. Kalau ombak laut itu berada di atas di permukaan laut, kalau arus laut ada di dalam lautannya. Nah, anak-anak sudah memahami materi hari ini? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah, coba kita sudah, Ibu. simpulkan bersama-sama tentang proses perubahan energi listrik. Komponen utama pada pembangkit listrik air, kemudian uap air. Tadi komponen utamanya apa? Generator. Turbin dan generator. Turbin dan generator. Kemudian kalau dari sumber energi panas matahari, Panel komponen surya, utamanya Surya dan surya dan konverter. Iya, kemudian macam-macam sumber energi Nuklir, Nuklir, air, panas air, Ini biomasa. matahari, biomasa, biomasa. angin, panas bumi, ombak laut, dan arus laut. Arus laut. Iya. Alhamdulillah anak-anak memahami materi. Seru nggak tadi belajarnya? Seru Seru, Bu. Bu. Seru, alhamdulillah. Hore. Coba kita merefleksi hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apakah Ada masih medianya. ada kegiatan yang tidak dipahami anak-anak? Sudah, paham. Bu. Sudah paham. Sudah paham? Atau Ibu. adakah pertanyaan yang mau disampaikan terkait materi kita hari Tidak ini? ada, Bu. Tidak. Sudah paham, Bu. Tidak paham. Tidak ada, Sudah sudah paham paham. semuanya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ternyata seru ya anak-anak, kita belajar pakai pet, mencoba sendiri ya anak-anak ya. Seru banget, Bu. Ya, Ya. Bu. Nah, Ibu kasih Bu. bintang belajar untuk anak-anak yang berani maju dan berani tampil. Tadi ada dia. Tepuk tangan dulu buat dia. Kemudian ada Maulina. Oke, tepuk tangan buat Maulina. Ada Rahmi tadi yang mau maju ke depan menjelaskan tentang macam-macam sumber energi. Kemudian ada Cipto juga. Tepuk tangan buat semuanya. Bu. Oke, sekarang kita mengerjakan soal evaluasi anak-anak ya. Ya, Bu. Bisa disiapkan alat tulisnya untuk mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya ini tentang energi alternatif dan macam-macam sumber energi alternatif. Sudah siap? Sudah, Siap, Bu. Bu. Nah, Bukannya udah ada. oke. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan? Ya, Bu. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Hebat ya anak-anak sudah bisa mengerjakan soal evaluasi dengan jujur dan percaya diri. Ya, Oke, Bu. marilah sebelum kita pulang, kita berdoa. Nah, kali ini yang memimpin berdoa yang paling aktif di kelas. Siapa dia? Dia, Bu. Iya. Iya. Silakan dia Iya, Bu. untuk memimpin berdoa sebelum pulang. Duduk siap. Siap. Siap, rapi. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Selamat